Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rima Nopitasari dari kelas manajemen karyawan dengan NIM 340218036. Di sini saya akan membawakan tema tentang permasalahan pemasaran global dari mata kuliah seminar manajemen pemasaran. Pengertian pemasaran global secara umum yaitu adalah suatu proses untuk mengutamakan sumber daya manusia, aset fisik, uang, dan tujuan dari suatu perusahaan demi memperoleh potensi dan demi mengambil tindakan atas adanya ancaman pasar global. Menurut para ahli, Philip Kotler dan Kevin Landkeller, pemasaran global adalah suatu upaya dalam mengutamakan seluruh sumber daya yaitu SDM, aset fisik atau modal dana, dan berbagai tujuan perusahaan lainnya demi menindaklanjuti ancaman pasar global untuk meraih potensi yang sama di pasar global. Sedangkan menurut Wikipedia, pemasaran global adalah suatu teknik pemasaran berskala internasional. Peluang pasar di dalamnya akan selalu terbuka untuk semua perusahaan. Termasuk di pasar ekspor produk, para pengusaha harus memiliki kreativitas dan inovasi dalam mengembangkan pasarnya masing-masing. Tujuan dari pemasaran global itu sendiri yaitu untuk meningkatkan kompetensi atau keahlian setiap perusahaan untuk bisa mencari dan mendapatkan berbagai ide serta pengetahuan baru dalam hal penjualan produknya kepada masyarakat. Contoh pemasaran global yang pernah kita dengar atau kita ketahui. 1. Microsoft yang sudah menjual produknya ke hampir seluruh negara di dunia. Yang kedua, Samsung yang memasarkan produk elektroniknya seperti televisi, mesin cuci, HP, dan lain sebagainya ke banyak negara. Dan yang ketiga, Indofood yang sudah mengekspor produk mereka yaitu Indomie ke beberapa negara. Yang keempat, yaitu perusahaan Jepang dan Cina yang banyak menjual produk sayuran dan buah-buahan ke negara Asia dan sekitarnya. Sedangkan yang kelima, kerajinan tangan dari Indonesia yang sudah dipasarkan ke negara-negara Eropa. Selain produk-produk tersebut, masih banyak contoh pemasaran global lainnya, baik itu berupa produk, fisik, software, ataupun lainnya. Manfaat dari adanya pemasaran global itu sendiri yaitu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, yang kedua untuk meningkatkan kompetensi pelaku usaha, yang ketiga menghasilkan produk yang lebih berkualitas, yang keempat untuk bertahan hidup dan mempunyai kesempatan kerja yang lebih besar sehingga dapat meningkatkan selera masyarakat. Konsep dari pemasaran global itu sendiri yaitu satu, kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Kebutuhan manusia adalah keadaan di mana manusia merasa mereka memiliki kepuasan dasar. Kebutuhan tidak diciptakan oleh masyarakat atau pemasar, tapi diukir dari kondisi manusia itu sendiri. Keinginan adalah suatu untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Keinginan manusia dibentuk oleh kekuatan dan institusi sosial, sedangkan permintaan adalah keinginan akan sesuatu yang didukung oleh kemampuan dan kemauan untuk membelinya. Keinginan menjadi permintaan jika didukung oleh daya beli. Perbedaan ini dapat menjelaskan bahwa pemasaran tidak menciptakan kebutuhan. Kebutuhan yang ada, pemasar mempengaruhi keinginan dan permintaan dengan membuat produk yang sesuai, menarik, terjangkau, dan mudah diperoleh oleh pelanggan yang dituju. Yang kedua, produk. Produk merupakan suatu yang dapat ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan pelanggan. Pentingnya produk fisik tidak terletak pada kehalusan tetapi pada layanan yang dapat diberikan produk. Karena itu, dalam membuat suatu produk harus memperhatikan kualitas serta layanan fisik yang diberikan oleh produk tersebut. Yang ketiga, nilai biaya dan kepuasan. Nilai biaya dan kepuasan adalah perkiraan pelanggan tentang kemampuan total suatu produk untuk memenuhi kebutuhan mereka. Setiap produk memiliki kemampuan berbeda untuk memenuhi kebutuhan tersebut, tetapi pelanggan akan memilih produk mana yang akan memberikan mereka kepuasan tertinggi. Sehingga nilai dari produk tersebut sebenarnya tergantung pada seberapa jauh produk tersebut dapat mendekati nilai ideal. Hal ini termasuk juga kepada harganya. Yang keempat, pertukaran transaksi dan hubungan. Pemasaran akan muncul ketika orang memutuskan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka dengan pertukaran. Pertukaran adalah salah
suatu cara untuk mendapatkan produk yang mereka inginkan dari seseorang yang menawarkan sesuatu sebagai gantinya. Pertukaran adalah proses dan bukan peristiwa sesaat. Setiap pihak dikatakan sebagai pertukaran jika mereka bernegosiasi dan mengarahkan pada kesepakatan. Jika kesepakatan tercapai, itu disebut transaksi. Transaksi adalah pertukaran nilai antara dua belah pihak untuk transaksi yang lancar. Hubungan dan kepercayaan yang baik antara pelanggan, distributor, dan pemasok akan membangun kelompok ekonomi juga. Teknis serta sosialisasi iklan yang kuat bersama mitra mereka sendiri. Jadi transaksi tidak perlu dinegosiasikan kapan saja, tetapi sudah menjadi rutinitas. Ini dapat dicapai dengan menjanjikan dan memberikan kualitas produk yang berkelanjutan, serta layanan dan harga yang wajar untuk dijangkau. Yang kelima, pasar. Pasar merupakan sebuah potensial yang memiliki kebutuhan atau keinginan tertentu dan bersedia serta mampu berpartisipasi dalam pertukaran untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan tersebut. Istilah pasar untuk menunjukkan sejumlah pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi pada suatu produk. Yang keenam, pemasaran dan pemasar. Pemasaran dan pemasar adalah keinginan manusia dalam kaitannya dengan pasar. Pemasaran berarti bekerja dengan pasar untuk mewujudkan transaksi yang mungkin dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia. Pemasaran adalah seseorang yang mencari sumber daya dari orang lain dan ingin menawarkan sesuatu yang bernilai kepadanya. Jika suatu pihak lebih aktif dan mencari pertukaran daripada pihak lain, maka pihak pertama adalah pemasar dan pihak kedua adalah calon pembeli. Pemasaran global saat ini dibentuk oleh pengaruh dinamis dan beberapa kekuatan yang mendorong atau menghambatnya. Hal yang mendorong meliputi kebutuhan dan keinginan pasar, lalu teknologi, lalu peningkatan transportasi, lalu kualitas biaya, lalu perdamaian global dan pertumbuhan ekonomi dunia, lalu mengenali peluang untuk mengembangkan daya tua secara global. Sedangkan hal-hal yang menghambatnya yaitu perbedaan pasar, lalu kecurangan, manajemen, lalu budaya organisasi, lalu kontrol nasional. Untuk memahami kendala-kendala yang terjadi pada pemasaran global, pasar internasional akan saya uraikan di bawah ini. Yang ke-1, sosial kultural. Para pelaku bisnis dapat mempengaruhi pemasaran global, sehingga kita harus memahami terlebih dahulu kondisi objektif dari masyarakat, sifat, kebiasaan, dan adat budaya dengan tujuan agar kita bisa bekerja sama, bisnis dapat berjalan dengan baik dan tidak menghadirkan persoalan tetapi menghadirkan kesepakatan antar dua belah pihak. Karena jika pembisnis tidak dapat memahami kondisi sosial kultural negara lain, maka besar kemungkinan akan terjadi kesalahan dalam menyampaikan pesan. Mengapa? Salah satu menyampaikan pesan sebagai contoh gestur tubuh satu negara dengan negara lainnya itu berbeda. Balik lagi karena memang budaya, adat, dan istiadat mereka juga memang berbeda. Yang kedua, pemasaran global akan mempengaruhi pangsa pasar atau ekonomi dan finansial, perbedaan ekonomi. Sebagai contoh, suatu negara yang terjun ke jurang resesi dalam pandemi global saat ini tak lain negara adik kuasa atau Amerika Serikat. Kondisi ini jelas mempengaruhi perdagangan internasional dan banyak di antara pembisnis yang banting setir, sehingga banyak pembisnis yang terkena dampak pandemi ini. Sebuah krisis dalam ekonomi dapat mempengaruhi daya beli konsumen di suatu negara. Hal ini dapat menjadikan perhatian bagi kita selaku pelaku bisnis, terutama dalam hal harga. Perlu diingat bahwa jumlah penduduk di negara tidak akan menjamin perusahaan dapat sukses dan menjalankan bisnisnya. Negara dengan pendapatan per kapita rendah tentunya masyarakat akan kesusahan dalam membeli permen coklat sekalipun. Terakhir, pembisnis harus menyesuaikan dengan nilai tukar mata uang di negara tujuan bisnis. Yang ketiga,
permasalahan dari pemasaran global itu sendiri yaitu hukum dan regulasi. Bisnis akan selalu terkait pada hukum yang diterapkan baik dari negeri maupun luar negeri yang akan berdampak pada praktik bisnis itu sendiri. Misal, Indonesia menganut sistem hukum Pancasila dan regulasi tersendiri, maka pelaku bisnis lokal maupun asing harus mengikuti aturan bisnis dalam hukum Pancasila. Jika tidak, maka pembisnis akan mengalami kendala, bahkan masalah bisnis global memang tidaklah mudah, apalagi ditambah dengan inkonsistensi hukum yang kerap terjadi. Mintalah nasihat kepada para pelaku bisnis yang sudah sukses merambah bisnis global dengan meminta informasi berkaitan dengan hukum dan regulasi di suatu negara, atau carilah konsultan hukum dan regulasi yang terpercaya serta bertanggung jawab. Yang keempat, permasalahan pemasaran global yaitu fisik dan lingkungan, teknologi, transportasi, cuaca, serta suatu yang berkaitan dengan fisik dan lingkungan, sehingga dapat berdampak pada kemampuan pembisnis dalam melakukan bisnisnya. Misal, transportasi dapat menyebabkan hambatan dalam distribusi. Distribusi yang terkendala dapat membuat suatu produk menjadi rusak. Jika terkendala lama, bisa jadi pengiriman, contoh buah-buahan, menjadi basi. Maka dari itu perlu tindakan agar produk tidak mudah rusak sehingga tidak mengalami kerugian bagi pembisnis itu sendiri. Yang kelima, level keterlibatan bisnis internasional dan bisnis itu dimulai dari level terendah hingga ke level tertinggi, dari karyawan, manajemen orang-orangnya, serta tidak ketinggalan juga dari pihak pemerintah. Keterlibatan ini akan membuat pembisnis sukses dalam penggarapan bisnisnya. Hal ini merupakan pekerjaan yang berat, tapi kita bisa mengakalinya dengan membentuk sebuah tim dari berbagai level, harus bekerja sama dan mendapatkan pengembalian dari sebuah ide yang sudah tercetus berupa keuntungan yang didapat. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.